terasa, perlahan hutan dan flora fauna binasa. Namun mata berpaling, nurani telah mati, hanya peduli akan diri sendiri. Kawan sadarlah, Allah kecewa, bumi rusak parah, yang miskin terlantar. Kawan marilah, meski tak nyaman, berkorban untuk semesta, semua karena dalam setiap ciptaannya Allah hadir dalam tumbuh-tumbuhan. Allah hadir hewan besar dan kecil. Allah hadir, maka mari kita saling mengasihi. Apakah kita lupa terhadap perintahnya, mengusahakan dan memelihara dunia? Kawan sadarlah, Allah kecewa, bumi rusak parah, yang miskin terlantar. Kawan marilah, meski tak nyaman, berkorban untuk semesta, semua karena dalam setiap ciptaannya Allah hadir dalam tumbuh-tumbuhan. Allah hadir hewan besar dan kecil. Allah hadir, maka mari kita saling mengasihi. Dalam kita semua Allah hadir, miskin ataupun cacat. Allah hadir dalam kamu dan aku. Allah hadir, maka mari kita saling mengasihi. Maka mari kita saling mengasihi. Hai sahabat Stema, selamat datang dalam acara BBS Bincang-Bincang Stella Maris Fluid. Nah, di masa pandemi ini, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Dan walaupun kemarin ini masih banyak yang di rumah saja bahkan hingga hari ini, tapi bukan berarti kreativitas itu juga berhenti loh di rumah. Nah, salah satunya nih seperti teman-teman dari tim Komsos Stella Maris Fluid yang baru saja meluncurkan ini acara perdananya, acara BBS, di mana nantinya kita akan share banyak sekali informasi-informasi tentunya yang berhubungan dengan paroki Fluid Stella Maris ini. Nah, tanpa lama-lama lagi, saya hari ini
ini juga akan ngobrol-ngobrol nih untuk acara perdana ini nih tentunya ya. Pertama kali dengan seorang gadis cantik yang juga Paroki Stella Maris juga nih salah satu kebanggaannya karena kemarin juga baru saja menorehkan prestasinya di Keuskupan Agung Jakarta. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut si cantik Stephanie Leoni. Hai. Halo. Kok kamu jangan grogi, tenang. Ini memang acara perdana, tapi bukan berarti kita ini tamunya ini tetap spesial ya untuk hari ini ya. Boleh dong perkenalkan diri dulu dong. Mungkin namanya, umurnya. Hai, nama saya Stephanie. Umurnya 23 tahun. 23 tahun. Kesibukannya sekarang apa nih? Sehari-hari saya musisi. Kalau weekdays biasanya ngerjain film, maksudnya musik buat film, sound design. Kalau akhir pekan biasanya ngajar sama main biola buat event-event kayak konser atau wedding. Oke, nah sebelum aku masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, aku panggilnya apa nih? Leoni, Stephanie, atau Stephanie boleh. panggil Stephanie aja nggak apa-apa ya. Nah, Stephanie ini mungkin yang nonton juga bingung kenapa sih Stephanie itu ada di sini. Nah, aku mau bacain dulu sedikit nih bahwa kemarin si Stephanie ini berhasil memenangkan juara 1 dalam lomba cipta lagu yang diselenggarakan oleh Keuskupan Agung Jakarta 2020 ya. Agak keblebet ya soalnya dia nih cantik, berprestasi juga, dan kemarin ini memenangkan langsung juara 1, nggak nanggung-nanggung ya Steph kamu ya. Nah, mungkin ini keren banget sih, tapi boleh nggak sih diceritain sedikit waktu awal mulanya, kenapa akhirnya kamu mau ikutan lomba lagu ini? Pertama maksudnya diinfoin teman di awal April tuh diajak sama teman buat cuman aku pikir lagi sibuk dan bikin lagu ini tuh harus berdasarkan ensiklik Paus Laudato Si. Itu sekitar 250 poin, kayak panjang banget dan isi bahasa Inggris semua, terus kayak enggak bisa lah, nggak ada waktu gitu. Terus karena kayak gitu jadi pikirnya udah nggak mau ikut. Terus habis itu sampai 1 minggu sebelum pengumpulan terakhirnya ditutup, kayak itu tanggal 24 kan ditutupnya. Nah itu hari Seninnya itu aku kayak kerjaannya kelar, terus belum ada kerjaan lagi, jadi kayak ada waktu luang kan, ngapain ya? Mendadak langsung dikosongin gitu ya? Terus kayak ngapain ya? Oh iya ada lomba, ya udah deh coba lihat. Karena pas itu puji Tuhan dapat terjemahan ensiklik yang ke bahasa Indonesia. 200 halaman sih, tapi bahasa Indonesia paling enggak. Jadi terus mikir kayak, oh yaudah deh, boleh deh diikutin aja. Jadi salah satu sebenarnya syarat utama itu memang harus ngambil dari si ensiklik dari si Paus itu sendiri. Iya benar. Yang harus selalu nanti kamu terjemahkan ke lagu. Iya, lagunya harus mengandung itu ensiklik itu, maksudnya berdasarkan ensiklik itu. Jadi ya, harus baca dulu semuanya. Berapa banyak ya, Mbak? Mungkin teman-teman penasaran gitu kan. Ya, sekitar 200 halaman, kayak ada 200 berapa puluh poin gitu. Jadi satu poinnya tuh kayak 3-4 baris. Sebenarnya bikin bingung karena pas aku buka depannya Laudato Si itu artinya terpujilah engkau. Terus pas kita baca di awal-awalnya isinya tentang lingkungan, kayak nggak nyambung gitu. Jadi aku kayak bingung, aku baca akhirnya kan, terus kayak oh maksudnya ini gitu. Jadi kayak oh maksudnya memuji Tuhan. Dia ngambil kata Laudato Si itu dari kalimatnya Santo Fransiskus Assisi. Oke, berarti tentang emang lingkungan gitu. Berarti mungkin emang ngambil dari ensiklik Paus, tapi memang sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan ya. Terutama kan lagi kayak situasi seperti ini juga nggak hanya Indonesia, tapi juga dunia benar-benar lagi berduka, dan juga ada urusannya juga dengan lingkungan ya. Apalagi dari awal tahun 2020 yang lalu kan banyak banget tuh kasusnya yang kebakaran hutan, yang gempa bumi dan yang lain-lain ya. Mungkin maksudnya arahnya lebih ke arah sana. Ensiklik ini tuh udah dibuat 5 tahun yang lalu. Oke. Jadi memang KAJ ini mengadakan lomba ini untuk memperingati Laudato Si Week itu, Minggu Laudato Si, untuk memperingati 5 tahun lalu punya event gitu. Jadi kayak banyak banget lomba yang kayak tentang tumbuh-tumbuhan, tentang lingkungan hidup gitu. Ada yang lomba nanam-nanam segala macam, terus ada yang bikin tulisan. Nah, aku ikut yang lomba cipta lagu karena bikin kayak bisanya musik doang soalnya. Iya, Gitu. tapi ini lagu ciptaan pertama kamu atau emang udah biasa sih bikin lagu-lagu gini?
Dibilang biasa sih enggak ya, masih belajar juga. Ini yang ke-15. Ini lagu yang ke-15, terus yang 14 lainnya kamu jual atau? Jadi kayak sempat ikut 4 lomba terus yang lain tuh biasanya aku pribadi buat doa sih, karena aku susah konsentrasi. Kalau jadi lagu kan lebih gampang untuk catch konsentrasi, terus bisa lebih gampang doa. Terus yang lain sempat bikin buat acara tema juga, waktu itu ada drama musikal, terus ikut partisipasi bikin lagu buat mereka, buat dinyanyiin di situ gitu. Oke, ini menarik banget sih ya. Tapi yang namanya kemarin tuh berapa peserta ya, Steph ya, kalau boleh tahu? 33. 33 itu se-Jakarta, dan itu ada range umurnya nggak sih atau kayak umum? Itu buat OMK, jadi di bawah 35 tahun dan belum menikah. 35 tahun belum menikah, oke baiklah. Nah, tapi nih Steph, mungkin pada saat, mungkin memang bukan lagu ciptaan pertama kamu, tapi kan biasanya setiap proses itu pasti ada kayak suka dukanya ya, atau boleh diceritain dikit nggak sih proses untuk penciptaan lagu yang satu ini? Prosesnya tuh lumayan panjang sih. Tapi dari bikin lagu ini tuh aku belajar banyak hal banget. Aku ngerasa Tuhan membentuk dan merubah aku begitu banyak lewat satu event gitu. Jadi pertama pas sudah bilang, oh yaudah deh aku bikin nih gitu. Pas lihat syarat-syaratnya aku kayak langsung minder. Minder lagi, karena ternyata mesti ngumpulin like di YouTube buat jadi perlu ngumpulin like lah katanya. Jadi itu salah satu materi penilaiannya gitu. Aku langsung kayak aduh gimana dong, males. Jadi kayak udah sempet nggak mau bikin gitu, nggak usah ikut lomba ini deh, ikut lomba lain. Terus kayak tapi lagi ada luang tetap baca deh ensikliknya. Jadi aku baca. Terus sambil baca itu kayak ternyata aku kayak ngeh gitu loh, kan baca tulisan Paus tuh kayak ternyata lingkungan hidup kita tuh segitu parahnya gitu loh, keadaannya tuh segitu. Aku bukan orang yang peduli amat ya tentang lingkungan, tapi pas baca itu tuh kayak tergerak, kayak tersentuh. Kok segitu parahnya, kayak dia bilang tentang bumi ini makin rusak, udara tercemar. Kita udah belajar itu dari SMA sih, tapi somehow aku kayak tersentuh gitu loh baca itu. Terus aku merasa kayak ada sesuatu nih yang perlu disampaikan, dan aku jadi ngelihat actually gara-gara lomba ini aku lebih peduli sama lingkungan hidup sih. Jadi kayak biasanya tuh aku ngelihat ulet, aku geli banget sama ulet, itu auto aku bunuh. Nggak aku yang bunuh sih, tapi orang rumah yang bantu aku bunuh gitu. Terus kayak sekarang tuh kayak aduh Allah hadir di situ ya, aduh ini ciptaan Tuhan juga ya. Yaudah, jadi aku kayak serok pakai kipas yang biasa buat gini gitu. Terus dia naik situ, terus aku taruh di pekarangan, aku buang. Jadi maksudnya nggak jadi sayang sama binatang lain. Terus kayak nggak lihat bunga tuh, kayak dulu tuh petik bunga tuh bodo amat gitu, kayak nggak terlalu pusing. Terus kayak sekarang kayak bunga ini tuh Tuhan yang ciptain juga lah, nggak penting-penting amat, nggak aku petik jadinya. Jadi kayak lebih sayang sama lingkungan hidup gitu loh. Terus di ensiklik itu Pausnya juga ngomong soal pencemaran lingkungan. Sebenarnya karena kita konsumsi terus kayak AC lah apa, paling gampang sih itu sih. Terus aku kayak aku tuh kan ada ruangan di rumah tuh yang cukup panas, dan aku selalu hidupin AC di situ karena kayak gerah kan kalau nggak ada jendelanya. Jadi terus sejak habis bikin lagu itu, sejak baca ensiklik itu, nggak penting-penting amat, nggak aku buka AC-nya. Terus kayak aku ngerasa panas kan, tapi aku jadi pilih baju yang lebih tipis aja setiap hari untuk di ruangan itu. Maksudnya kayak pakai kipas. Maksudnya aku jadi lebih nggak tega untuk nyalain AC dikit-dikit, kayak nggak bunuh sesuatu dikit-dikit. Kayak aku belajar mencintai lingkungan hidup dari situ. Nah lanjut, jadi dari habis baca itu aku kayak ya udah deh, ayo kita buat. Jadi lagu ini aku buat untuk berusaha translate apa yang Paus itu pengen sampaikan ke kita, ke banyak orang, tapi lewat lagu, karena nggak semua orang akan baca ensiklik itu kan. Aku aja males. Nggak tahu. Jujur banget ya. Jujur banget ya. Males banget. Cici pernah baca kah? Enggak, aku juga bahkan kayak belum pernah baca juga kan. Makanya aku kayak tahu Laudato Si, wah gila ini keren banget gitu kan. Iya, jadi kayak ya udah akhirnya aku bikin lagu berdasarkan dari situ. Pas bikinnya, wah
sebenarnya pertama semangat karena begitu tahu, wah ini udah pesan harus disampaikan, terus menggebu-gebu, mungkin Roh Kudus kali, jadi kayak menggerakkan. Terus aku bikin dengan semangat, dengan yaudah tuangin segala teknis, ya namanya anak musik kan, pakai chord ini, pakai melodinya ke sini, pindah tengah nada, suka-suka, pokoknya bikin jadi keren banget. Aku udah bangga banget. Itu hari Rabu malam aku bikin kayak gitu. Terus udah jadi, udah seneng. Kamis paginya aku mainin, mau rekam sebenarnya, lagi bikin iringannya, terus mama lewat, mah sini mau pamer, jadi kasih denger. Terus dia komen, kok biasa, maksudnya kayak dia komen hati-hati sih, tapi kayak intinya kayak kok nggak nyentuh ya gitu. Oh gak apa-apa kok Ma, makasih ya. Tapi dalam hati tuh kayak gitu, karena kayak sedih, aku kecewa gitu. Terus ngerasa kecewa, jadi aku berhenti, aku nggak bikin lagi. Aku masuk kamar, aku tidur. Terus habis tidur bangun, aku tuh masih nggak damai, masih ngerasa gelisah gitu loh. Maksudnya kenapa ya gitu, padahal cuma di komen gitu. Terus aku doa, aku keinget kata Bunda Teresa, aku fans anyway. Jadi kata Bunda Teresa, kalau kita rendah hati, nggak ada yang bisa nyentuh kita, baik pujian ataupun kritikan, karena kita tahu siapa diri kita. Kalau kita menerima segala-galanya, sebenarnya apa yang kita punya gitu. Aku tuh habis dikritik mama, aku ngerasa kecewa, down gitu. Dan aku oh ternyata karena aku merasa hasil jerih payahku gak works. Jadi kayak itu jerih payahku. Jadi aku salah, dari kemarin tuh aku bikin musik itu fokusku adalah aku salah fokus gitu loh. Aku fokusnya jadi ke musiknya, ke diriku, bukannya yang menyampaikan pesan Tuhan lagi. Jadi kayak aku sibuk sama chord inilah, teknis inilah gitu. Oh iya ya gitu. Jadi aku kayak baiklah, mari kita bikin ulang. Jadi aku bikin ulang. Itu yang pertama, aku rombak semuanya, terus aku bikin ulang. Sebelum mulai kali ini aku doa dulu. Jadi aku minta tolong Roh Kudus yang sama. Jadi yang kemarin itu ensiklik tuh kan padat banget. Aku tuh berusaha nuangin semuanya. Oke. Berusaha nyaring ini, pasang kata-kata ini, pasang kata-kata itu. Terus aku kayak oh iya, kayak kemarin aku berusaha terlalu teknis lah, dan kali ini aku biarin Roh Kudus yang nuntun aja gitu. Terus aku mulai bikin. Aku nggak mikirin apa-apa, tapi cuma kayak ada bunyi di kepala, terus aku bikin, aku tulis akhirnya. Terus ngalir gitu aja. Terus aku panggil lagi mama. Dia bangun kayak jam 2 pagi gitu. Terus mak, terus lagi dia bilang, oh ini menyentuh nih boleh. Dan habis itu dia kritik aku, ada bagian ini, bagian itu ya, maksudnya kasih masukan. Dan aku tidak tersinggung sama sekali. Dan aku juga nggak bangga, kayak nggak besar kepala dan nggak tersinggung untuk semua itu. Aku kayak, oh ini yang namanya rendah hati, karena itu kayak orang semuanya dikasih kok. Aku maksudnya bikin melodinya apa semua tuh ngalir gitu aja. Jadi kayak beneran nggak tersinggung, beneran nggak kayak wah nggak besar kepala, nggak tersinggung. Itu yang kayak keren banget. Oh ini tuh yang namanya menerima segala-galanya gitu loh. Jadi dari titik itu udah ada lagunya, udah jadi. Terus akhirnya aku bikin kan. Dan setelah itu kan habis dipublish juga orang ada komentar apa, itu juga nggak bikin aku besar kepala atau aku sakit hati gitu. Pak, ada juga sih komen jelek-jelek gitu, tapi kayak nggak masalah gitu. Terus pas menang pun juga nggak bikin aku besar kepala. Steph hebat banget lah, hebat dari mana, orang aku dikasih kok itu semuanya. Pas aku mau rekam, ini kok ada 4/4 pindah ke 6/8, gimana ceritanya, lu pakai teknis apa, nggak tahu, itu cuma ngalir di kepala. Jadi kayak actually bener-bener aku nerima segala-galanya gitu. Dan memang segala sesuatu yang kalau emang kita serahin sama Tuhan, kita mulai dengan doa, itu kayak ada aja gitu jalannya, kayak bener-bener ngalir lancar banget ya Sef ya. Iya bener gitu. Jadi kayak oh my god, iya ini yang namanya menerima segala-galanya. Tapi memang kayak setiap lagu itu memang pastinya punya makna tersendiri juga nih buat kamu misalnya sebagai penciptanya. Tapi kalau dari kamu sendiri nih aku pengen tahu deh, lagunya itu kan aku juga tadi aku baru dengerin, jadi kayak liriknya tuh dalam banget. Itu yang bikin liriknya tuh dari mana Sef? Emang semua dari si Ensilik itu atau? Di
Dari ensiklik banyakan. Oke. Jadi aku baca, ada yang aku suka aku highlight, terus cuman kan bahasa gitu kan panjang. Itu yang jadi aku tuh ngambil semua dari ensiklik, terus ada yang harus buat di lagu tuh kayak harus dipersimpel gitu loh untuk bisa nyantel di kepala orang pesan sesungguhnya tuh apa gitu. Jadi dari ada satu poin yang aku ambil, aku suka banget. Jadi Kristus hadir dalam semua alam ciptaannya, bla 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 bla. Itu panjang banget dan aku ambil kalau Allah hadir di dalam semua ciptaannya. Jadi segalanya aku kaitin ke situ gitu. Jadi ngambil sebenarnya liriknya dari situ tapi harus disaring persimpel gitu. Mungkin ya sebutnya gitu. Iya sih, tapi kayak emang bener-bener dalam banget dan menurut aku ngena banget. Terus kamu juga nyanyinya tuh kayak pembawaannya tuh damai banget. Jadi kayak wah itu sih udah bener-bener satu paket komplit sih. Aku sih nggak heran kalau kamu juara satunya sih. Si Tuhan. Sebenarnya pas nyanyi itu, aduh ini kalau diceritain. Sebenarnya pas nyanyi itu, pas aku mau nyanyi ya, sebenarnya suaraku tuh biasa aja Ci. Terus aku rekam itu tuh jam 3 pagi itu. Aku juga doa lagi karena suaraku biasa aja. Aku minta satu malaikat, aku bilang sama Tuhan, Tuhan suaraku pas-pasan tapi aku mau nyanyi buat Tuhan, boleh nggak kirimin satu malaikat yang suaranya Tuhan paling suka temenin aku nyanyi, aku bilang gitu. Aku tuh sebenarnya biasanya kalau nyanyi tuh kalau pindah-pindah register gitu belang-belang suara kayak cialan penyanyi kan ya. Jadi mungkin ngeheli, jadi kalau nyanyi tuh kayak pas pindah register belang-belang suaranya dan aku nggak bisa vibrato. Terus hari itu nyanyi, aku ngerasa register pas pindah-pindah register gitu nggak belang dan aku tiba-tiba ada vibrato dikit gitu kecil-kecil kayak kok bisa? Dan biasanya pitch-nya tuh geser sana sini terus kayak ini kok lebih pas gitu. Pokoknya dan pas nyanyi sepanjang nyanyi tuh ya aku merinding gak karuan, kayak dikit-dikit merinding, dikit-dikit merinding. Jadi kayak aku pernah ngasih gitu. Aku kayak ya udah terus habis rekam dan kalau orang bilang kok suaranya merdu lah terus lembut lah apa, aku tahu itu bukan suaraku, maksudnya bukan aku nyanyi sendiri, aku tahu behind the scene-nya ada yang nemenin aku nyanyi, jadi ya udahlah. Jadi nggak besar kepala sama sekali untuk hal itu karena aku tahu ada yang nemenin aku nyanyi gitu. Itu sisi positif yang bisa kamu pelajari juga ya dari proses ini ya. Iya itu benar-benar kayak wah Kak, di dalam lagu ini aku benar-benar belajar menyertakan Tuhan di semuanya, dari lirik, melodi dan nyanyiinnya juga gitu. Nah tapi kalau misalnya boleh tahu nih kalau untuk sehari-harinya sendiri dengan talenta yang kamu punya, dengan ciptaan lagu, kamu juga jago main musik kan ya? Bisa main apa aja sih, Sef? Yang beneran bisa buat kerja gitu ya, itu biola sama viola. Oke. Terus yang Nyanyi enggak? Sama sekali, bener-bener sama sekali aku enggak bukan berarti. penyanyi. Oh oke. Tapi kalau yang lagu kemarin ciptaannya itu memang harus kamu sendiri juga yang nyanyiin? Oh enggak, sebenarnya enggak. Aku sebenarnya bisa panggil orang. Biasanya aku minta tolong orang buat nyanyiin gitu. Cuman karena aku mepet banget, lagunya tuh baru jadi di Kamis malam kan. Berarti aku baru bisa rekam Jumat. Siapa yang mau bisa disuruh rekam Jumat dengan belajarin dulu lagu yang dari nol gitu terus langsung diproduksi. Dan kita kan nggak boleh panggil orang ke rumah kan, maksudnya nggak bisa panggil orang social ke rumah. distancing juga waktu Bener itu lagi. kan. Jadi kayak dan kalau kirim ke orang nggak semua singer ada equipment macam-macam begitu dan harus belajar lagi lagu ya, diminta cepet lagi kan nggak sopan banget. Jadi ya udah deh aku nyanyiin sendiri gitu. Karena mepet sih sebenarnya. Astaga, mepet ya. Mepet aja hasilnya bagus banget. Katanya itu the power of kepepet. Oh gitu ya. Nah, tapi nih Sef, kalau misalnya kamu sendiri untuk menerapkan ke gerejanya sendiri tuh gimana? Kayak apa yang bisa kamu lakukan dan kamu berikan untuk Stema dengan potensi talenta yang kamu punya saat ini? Biasanya aku ngikut apa yang bisa dibantu sih. Jadi kayak kalau biasanya aku ikut Mazmur. Terus kalau di OMK bantu-bantu di seksi sound, kayak kalau ada tablo gitu ngerjain. Pokoknya tetap di bagian musik ya. Bisanya cuma itu. Musik dan sound gitu. Oke, nah tapi kalau misalnya dari bermusik nih biasanya orang-orang sih punya inspirasinya sendiri. Kalau kamu sendiri tuh apa atau siapa sih yang menginspirasi kamu di dunia musik ini? Apa? Oh, di dunia musik.
Orang tua pemusik juga? Enggak? Orang papa buta nada sih. Mama main organ. Oke. Kakak sepupuku ngajar piano. Jadi aku belajar dari dia. Memang kayak udah mulai ada tanda-tanda keluarga pemusik juga sebenarnya ya. Mungkin udah ada di DNA-nya gitu kan. Oh iya, mungkin ya. Tapi enggak sih. Ya Tapi bisa dari jadi. umur berapa emangnya kamu kayak realize kalau ternyata aku tuh punya bakat loh di bidang musik? Umur kalau realize bakat di bidang musik tuh umur SMP kelas 2. SMP kelas 2. Itu apa pertama kali? Piano? Atau... Enggak, belajar piano itu dari umur 7. Karena apa namanya? Karena kakak sepupuku kan guru piano, ditanyain. Oh nggak belajar piano? Namanya anak kecil ya? Mau. Terus begitu udah nemu susah mau berhenti udah nggak bisa. Karena sepupu sendiri kan, jadi kayak mau berhenti? Nggak. Jadi keterusan sampai SMP. Terus namanya udah mulai gede, jadi mulai bisa serius. Aku mau masuk SMA tuh ada tes fingerprint gitu, tes minat bakat. Jadi kayak oh bakatnya di musik. Jadi tahu bukan karena aku passion, tapi tahu karena habis tes gitu. Oh bakat yang bener cuma di musik, yang lain kayak setengah-setengah gitu. Oh ya udah di musik. Jadi ngelanjutin SMA-nya di SMK, bukan SMA. Masuk SMK musik. Jadi langsung memang yang udah diarahinnya ke jurusan musik itu ya? Iya. Habis pikir daripada lama di SMA nggak ngapa-ngapain juga kan. Tapi nih ya Steph, aku penasaran sih kalau misalnya sekarang kamu udah fokusnya di musik. Andai kata dulunya nggak ke arah musik tuh kira-kira kamu bakal masuk kemana Steph? Pernah nggak? Mungkin kayak kepikiran gitu kan? Atau memang nggak Ci, ini emang Tuhan udah nyuruh aku emang di bagian musik supaya aku bisa membantu memuliakan namanya dan segala macam gitu. Ada kepikiran lain gak sih? Dulu tuh suka aku tuh susah sih karena aku bukan orang yang ada ambisi suka sesuatu gitu loh. Jadi masuk musik pun bukan karena aku suka musik gitu loh. Jadi kayak nggak jadi apa ya, kayak aku nggak ada yang aku bener-bener suka, tapi kalau emang udah kecemplung aku jalanin. Jadi kayak dulu dicemplungin ke fisika jadi juga gitu, dicemplungin kemana jadi juga. Jadi kayak apa ya, mungkin aku masuk IPA tapi nggak akan jadi dokter sih. Iya benar. Aku tadi juga baca di profilnya. Jadi ternyata setelah selain berprestasi di bagian musik nih, kamu juga sangat berprestasi di bidang akademis ya, padahal ya. Kalau nggak salah pernah menang apa aja sih, saya boleh cerita nggak? Ada kompetisi apa gitu yang pernah kamu menangin kan kalau nggak salah ya? Ya. Dulu SMP ikut kompetisi fisika, disuruh. Fisika didorong. Fisika didorong sama guru kayak udah ikut nih, nggak ada yang mau ikut, saya ikut gitu. Jadi akhirnya ikut. Terus dikerjain, sebenarnya aku juga bingung sih ngisi apa di situ, tapi kayak tau juara gitu, ya udahlah. Terus kelanjut lagi, maksudnya jadi karena itu, terus guru jadi pay attention kan, kayak oh ini anak bisa nih fisika, jadi tahun depannya digembleng habis-habisan. Jadi aku jadi suka fisika karena digembleng sama guru gitu. Terus tahun depannya ikut lagi, juara lagi gitu. Gak apa-apa sih selama masih di bidang yang positif ya. Sebenarnya apapun itu bisa dikembangkan, bisa mungkin berguna juga bagi banyak orang. Why not sebenarnya, ya nggak sih Chef? Nah tapi nih Chef, kalau misalnya memang kalau dari tadi nih aku kan baru kenal kamu juga lebih banyak ya mengenai seorang Stephanie Leoni ini. Benar-benar salah satu generasi muda nih yang tentunya bisa dijadikan role model untuk teman-teman STEMA lainnya. Boleh nggak sih kayak kamu berbagi tips supaya yang nonton ini mungkin bisa ikutan berprestasi juga kayak kamu? Tipsnya apa sih Steph? Berprestasi, aku tuh nggak mikir aku nggak mikirin soal prestasinya sih sebenarnya. Jadi tipsnya adalah aku punya satu prinsip yang aku pegang terus tentang 2 talenta itu dikembangin jadi 4. Jadi aku menganggap kalau aku tuh dapat 2 talenta, jadi aku harus kembangin jadi 4. Jangan sampai cuma ngembangin 1, terus yang 1 kekubur bukan dikubur, kekubur karena aku males, atau aku nggak suka sama dosennya, atau aku nggak suka, nggak minat gitu. Jadi kayak aku berusaha sebaik-baiknya semuanya aku kembangin jadi
4. Dan dengan megang prinsip itu pun aku nggak ngiri sama orang yang punya 5. Terus dia bisa jadi 10. Karena kan Tuhan nggak ngeliat total talentanya. Jadi yaudah yang penting udah jadi 4. Jadi pas nggak tahu ya, prinsip cuma ngejalanin itu kan, ngelakuin itu. Jadi aku ngelakuin semua sebaik-baiknya, sebisanya maksudnya ya. Terus soal prestasi kayak hadiah dari Tuhan gitu. Jadi kayak maksudnya nggak aku pikirin, tapi somehow diberikan aja gitu, dan aku bersyukur. Aku suka sih sama prinsipnya, itu mirip banget juga sama prinsip aku by the way. Jadi aku tuh suka banget kayak bilang kalau misalnya semua orang tuh pasti punya bakat dan talentanya masing-masing. Jadi apapun itu sebenarnya kalau aku tuh suka ngepost kayak wherever you are just be a good one. Jadi mau apapun itu ya udah dijalanin. Kayak kamu mungkin memang bakatnya di musik, dan be the greatest kayak music composer ever. Jadi kayak semua orang tuh pasti udah punya porsinya masing-masing gitu sih, Steph. Wow, keren banget. Nah, mungkin nih kita udah kebanyakan cerita juga, nggak nyangka kayak udah banyak banget yang bisa kita dapetin, kita korek-korek nih dari seorang Stephanie Leoni. Nah, berhubung mau closing juga nih karena perdana nih, Steph, mungkin ada kata-kata terakhir kayak kayak pesan dan kesan mungkin untuk teman-teman yang baru nonton atau anything? Apa nih kira-kira kayak kalau kata-kata mutiara dari seorang Stephanie Leoni deh. By the way dia ini orangnya introvert banget, jadi kalau depan kamera tuh agak-agak canggung kayak panik gitu kalau ditembak langsung kasih pertanyaan. Apa ya? Apa ya? Kata-kata mutiara. Biasanya apa yang biasanya bisa kamu berbagi juga nih buat teman-teman lain nih? Aduh, Langsung grogi kalau ditembak langsung ya. belum kepikiran. Aku gak ada. Apa ya? Dia agak grogi guys, jadi kayak udah mulai agak-agak takut juga kayaknya nih. Anyway, jadi aku nggak apa-apa Steph, nggak usah nanti takutnya dia kapok datang ke sini lagi kan. Jadi nggak apa-apa, biar nanti aku yang closingin aja. Thank you banget Stephanie Leoni nih udah join di acara BBS perdana kita hari ini. Semoga selalu sukses ke depannya, baik di karir musik atau mungkin nanti jadi seorang fisikawan juga kita nggak tahu. Apapun itu ditunggu ya untuk prestasi selanjutnya ya. Oke, nah untuk teman-teman yang lain nih yang buat di rumah aja, sekali lagi saya mau mewakili teman-teman Komsos lainnya dari Stella Maris Fluid mengucapin thank you banget yang udah nonton, dan juga jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Plus semoga kita semua nih tetap dalam keadaan sehat dalam pandemi ini dan juga tetap di rumah saja. Dan jangan lupa juga nih untuk terus diupdate di Stema Channel karena kita bakal banyak banget sharing mengenai info-info terbaru dari Paroki Stella Maris Fluid. Dan kali ini untuk closingnya saya Ellen Theodora izin undur diri, sampai berjumpa dalam acara BBS selanjutnya. Bye!